Baik, selamat sore Hilda. Bisa dengar suara saya kan? Iya Bu, bisa Bu. Oke, ini agak bergema mungkin tidak dibuka apa namanya itu turn off mikrofonnya. Oke, terima kasih. Baik, sudah benar memilih apa namanya mata kuliah pengetahuan pangan ya. Iya Bu. Ya, karena sendiri kita mulai saja. Ya, mata kuliah kita adalah mata kuliah pengolahan pangan. Ya, di sini yang mengisi nanti dosennya 2 orang. Saya sendiri dengan Ibu Dila Hanggani. Ya. Tapi sebelum kita lebih lanjut, kita perlu ketahui dulu apa saja yang nanti kita pelajari, kita diskusikan bersama. Nah, ini ada deskripsi. Hilda sudah dapat deskripsi mata kuliah untuk RPS. Oh, saya tidak mendengar suara. Bagaimana Bu? RPS-nya belum dapat ya? Belum Bu. Iya, nanti saya bagikan ya. Nah, kebetulan saya sebagai ketuanya di sini dalam tim teaching, ya. Kita share dulu mengenai deskripsi mata kuliahnya. Ya, bisa dibaca di sini. Di mana di sini nanti membahas tentang teknik pengolahan. Sampai dengan pengemasan makanan. Dalam perkuliahan ini nanti yang dibahas adalah mengenai pengolahan daging, susu, telur, ikan, termasuk lemak, minyak, biji-bijian. Nah, itu juga pengemasan. Pada prinsipnya mata kuliah ini mengolah serta menggunakan beberapa metode pengawetan pangan dengan maksud untuk mempertahankan dan memperbaiki mutu, kadar air, dan gizi pangan. Oke, sebelum lebih jauh itu deskripsinya. Untuk jadwal bisa dilihat. Hari ini saya akan mengisi untuk pendahuluannya, ya Ida. Nanti setelah itu sampai pertemuan ke-7 diisi oleh Ibu Dila Hanggani. Ya. Jadi pendahuluannya sama Ibu dulu, setelah itu pertemuan berikutnya sama Bu Dila ya? Ya, sampai UTS. Jadi dalam penyelenggaraannya pun nanti UTS dari Ibu Dila. Ya, setelah itu pertemuan ke-10 sampai ke-12 itu saya ngisi. Iya Bu. Nah, namun sebelum kita lebih jauh, ini ada kriteria dan standar penilaian yang perlu kita diskusikan bersama ya. Yang pertama adalah mengenai kehadiran. Jadi itu bobotnya adalah 5%. Iya Bu. Dan kemudian pekerjaan rumah, tes kecil itu 10%. Kemudian tugas akhirnya 25%, UTS 30, UAS 30. Iya Bu. Kalau memang disetujui atau memang ada masalah dengan hal ini nanti kita bisa diskusikan lagi ya.
Ya, udah cukup kok, jelas. Oke, baik, kita lanjut. Bahan bacaan nanti rujukannya sudah saya share. Ya, bisa dilihat nanti saya bagikan. Kemudian untuk tata tertib. Nah, ini sekarang yang menjadi diskusi kita adalah selama pertemuan itu apakah kita menggunakan Zoom atau si Pandu enaknya atau WA? Saya ikut dari Ibu aja, mau yang gimana? Oke, berarti ini dari poin 1 sampai 7. Ya. Iya, Bu. Kalau sudah disetujui, dibaca dulu ya. Kalau Ya, sudah disetujui, nanti di print, kemudian ditandatangani, diserahkan ke prodi. Ya. Nanti saya akan membuat WA group kita ya. Mungkin Bu. ada yang menyusul ikut pada kuliah PP. Iya, Bu. Ya, ada pertanyaan atau? Enggak, Bu. Jelas. Jelas. Baik, kita mulai saja kuliah kita hari ini ya. Oke. Nah, sebagai pendahuluan, kita harus pahami dulu bahan pangan atau pangan itu apa. Ya. Sebetulnya pangan itu adalah bahan pangan salah satu kebutuhan dasar manusia. Itu yang berguna untuk membangun sel-sel tubuh dan menjaga agar kita tetap sehat dan menunjukkan bahwa jumlah kerusakan bahan pangan itu sebelum dikonsumsi ada 35 sampai 48%. Nah, karena mudahnya bahan-bahan pangan itu mengalami kerusakan, oleh karena itu perlu ditangani melalui pengolahan pangan. Termasuk juga yang kita ketahui sayur-sayuran, buah-buahan, ya yang mengandung sumber vitamin dan mineral. Itu untuk mengurangi dan mencegah terjadinya berkurangnya senyawa nutrisi itu, maka kita lakukan usaha pengolahan pangan. Tujuan kita melakukan pengolahan pangan itu adalah sebetulnya untuk menghambat terjadinya kerusakan nutrisi yang ada di dalam bahan makanan tersebut atau bahan pangan tersebut. Kira-kira bisa memberikan contoh? Contoh untuk menghambat kerusakan makanan gitu ya, Bu? Iya. Dari teknik steril untuk membuat makanan itu mungkin dibutuhkan kebersihan untuk menghambat kerusakan makanan dan juga kemasan pada makanan yang harus dibuat untuk terhindar dari kuman ataupun bakteri lainnya. Ya, bagus. Nah, tadi kita bicara mengenai bahan pangan itu mudah rusak, lalu kita melakukan pengolahan pangan. Tujuannya adalah untuk mempertahankan nutrisi yang hilang jika dibandingkan bahan pangan itu belum diadakan pengolahan. Gitu. Contohnya, sebagai contoh, misalnya sayur, buah, itu mengandung banyak vitamin C, misalnya katakanlah misalnya salah satu buah apa yang ada di daerah Jambu?
Pisang. Ya, pisang. Oke. Pisang itu misalnya melimpah di daerahmu. Ya enggak? Jadi kalau sudah bisa dimakan itu berlebih. Ya. Kalau dia berlebih supaya bisa dimanfaatkan dan mempunyai nilai yang tinggi, nilai secara ekonomisnya, maka kita akan olah, tetapi tidak mengurangi nutrisi yang ada di dalamnya, atau setidaknya tidak mengurangi nutrisi yang ada di dalam pisang itu. Nah, contohnya kita melakukan pengeringan. Itu tujuannya adalah untuk memperpanjang masa simpan dari pisang itu sendiri. Dari pisang. Ya. Contoh. Masih banyak yang lain. Ya. Daripada dia rusak, kemudian harus dibuang, tentu tidak mempunyai nilai ekonomis. Nah, itu maksudnya. Nah, tujuan yang lain juga adalah untuk memperoleh bentuk makanan baru. Dari segi rasa, kemudian aroma, satu lagi warna. Mungkin begini, kalau kita makan pisang yang segar, itu warnanya, contohnya warnanya masih putih begitu saja, mungkin kurang menarik. Nah, dengan diolah menjadi sale pisang, itu warnanya akan browning, coklat, dan lebih menarik. Nah, dari segi rasa, tadinya pisang itu agak pahit. Ketika diolah, diberikan keju di dalamnya atau perasa yang lain, itu rasanya akan lebih yummy, lebih enak dari sebelumnya. Kalau aroma, nah, pisang itu seperti pisang gros miso, itu sudah mempunyai aroma yang autentik pisang. Dengan melakukan pengolahan, aroma pisang itu bisa ditambahkan flavor di dalamnya, sehingga misalnya flavornya ditambahkan vanili, ditambahkan flavor yang aroma stroberi dan sebagainya, itu akan membuat sensasi tersendiri dari aroma pisang setelah mengalami pengolahan. Begitu kira-kira. Ya, selanjutnya tujuan yang lain itu adalah pengolahan pangan itu bermaksud mendapatkan senyawa-senyawa yang lebih sederhana, lebih mudah larut, dan tentu lebih mudah dicerna. Sebagai contoh, misalnya kacang-kacangan, contohnya adalah kedelai. Kedelai ini mengandung banyak sekali riboflavin, kemudian antioksidan, Tetapi ketika kedelai ini hanya digoreng begitu saja, antioksidan dan senyawa-senyawa yang lainnya itu akan rusak. Malah ketika kita cerna, itu akan terbuang begitu saja di dalam tubuh kita. Nah, ketika kedelai ini diolah, misalnya diperlakukan dengan cara melibatkan bakteri asam laktat atau bakteri-bakteri yang menguntungkan lainnya, ya, dibuat seperti tempe, difermentasi. Nah, senyawa-senyawa antioksidan, mikroorganisme yang lain, mikroorganisme itu akan bisa bekerja mengubah senyawa yang tidak sederhana atau senyawa kompleks yang ada di dalam kacang itu menjadi lebih sederhana, sehingga
akan menghasilkan senyawa-senyawa baru yang lebih bermanfaat dan mudah larut ketika kita cerna di dalam tubuh kita. Kira-kira bisa dipahami? Iya, Bu. Bisa. Baik. Ines bisa memberikan contoh yang lain kira-kira? Apa tujuan dari pengolahan pangan yang lain? Di samping memberikan rasa, memberikan aroma, kemudian memberikan kemudahan-kemudahan dalam hal pencernaan tubuh manusia dan memperpanjang masa simpan, kira-kira apa lagi? Dengan cara dengan pengolahan makanan itu bisa menghambat juga beberapa kerusakan pada makanan dengan cara itu menjaga tekstur dari makanan itu, terus tingkat dari kebersihannya dan juga dari kemasan untuk mempertahankan makanan tersebut. Berarti kita harus menjaga contoh dengan sayur, kita harus menjaga kebersihannya, dari menanamnya hingga memanennya juga menjaga kebersihan dan bisa dikonsumsi secara baik. Gitu, Bu. Oke, maksudnya dari pasca panen jika sudah ditangani, kemudian pangan itu diolah sedemikian rupa, dikemas, dilabel, dikalengkan, itu akan lebih menarik dan lebih hygiene ya. Jadi kebersihan terjaga, itu maksudnya ya. Ya, betul sekali ya. Nah, oleh karena itu kita harus benar-benar memahami konsep tujuan penting dari pengolahan pangan ini. Ya. Jadi tujuan yang utama itu adalah jangan sampai nutrisi yang ada di dalam bahan pangan itu sendiri bahkan rusak atau berkurang. Kalau bisa bertambah. Seperti contohnya. Pisang yang tadinya mau dibuang, ya, anggap saja pisang kepok. Pisang kepok di daerah kita di desa-desa itu manfaat biasanya untuk makanan burung ya. Nah, nilainya akan lebih tinggi ketika kita olah menjadi pisang yang dikeringkan vakum. Kemudian ditambahkan keju, ditambahkan topping yogurt, karamel, kemudian kita kemas. Nah, itu akan isinya malah lebih tinggi kan? Ya, titik. Baik, kita lanjutkan. Nah, tadi sudah banyak tujuan yang kita pahami bersama-sama ya. Nanti tentu dalam perjalanan kita mencari lagi hal-hal yang baru. Ada penemuan-penemuan yang baru yang mungkin mendukung tujuan tadi. Ya. Ines sebentar lagi mungkin akan menyusun sebuah karangan ilmiah. Mungkin itu penting di sana. Siapa tahu Ines menemukan suatu yang novelty-nya sangat tinggi melalui pengolahan pangan. Ya. Saya kira dari tujuan tadi sudah dimengerti kalau ruang lingkup dari pengolahan pangan itu bisa dimulai dari industri rumah tangga. Dan kebanyakan saat ini di masa-masa COVID ini dimulai malah dari rumah tangga. Contohnya pembuatan tempe, tahu, kecap, tauco, ya, terasi dan sebagainya itu
hampir semua dibuat di rumah. Sehingga itu menjadi industri rumah tangga yang bisa tangguh mempertahankan kondisi ekonomi rumah tangga, bahkan masyarakat. Ya. Tentu masyarakat yang memiliki home industri pada produk-produk yang berkecimpung dalam pengolahan pangan. Nah, di samping itu industri besar itu dalam skala yang besar mengolah pangan itu dalam jumlah yang lebih besar, ya, dikondisikan. Jadi menggunakan mesin yang sudah lengkap, yang steril, semuanya dengan mesin. Jadi hampir tidak ada sentuhan tangan manusia. Ya, saniternya betul-betul terjaga. Bentar dulu. Untuk modul nanti saya akan berikan, bisa dibaca di rumah. Namun untuk hari ini, saya kira kita lebih lama menggunakan waktu untuk pertemuan ini sebagai bahan diskusi kita, yaitu mengenai pengolahan pangan. Nanti yang kita bahas dalam pengolahan pangan itu lebih spesifik adalah masalah-masalah bahan yang sesuai ada pada kontrak perkuliahan kita. Ya. Sampai di sini dulu, Ines ada pertanyaan? Jelas, Bu. Sudah jelas. Ya. Ya, mungkin saya tunjukkan dulu. Nah, ini modul yang saya miliki. Ya, nanti lengkap sekali di sini dalam modul ini membahas mengenai ya apa itu pangan, kemudian ya bisa dilihat kan, kemudian apa saja yang nanti akan dibahas di sini, seperti apa model pengolahannya, tekniknya seperti apa, ya. Ini sudah lengkap pada modul ini, ya. Cara-cara yang dipergunakan dalam pengolahan pangan, apakah itu menggunakan metode pengawetan, pengeringan, fermentasi, dan produk-produk yang dihasilkan. Ini ada semua ya. Oke, nanti Ines bisa baca di sini. Iya, Bu. Oke. Sebentar saya akan bagikan. Ya. Jadi pengertian tentang bahan pangan itu pun sudah terurai di sini. Bahan pangan yang dimaksud itu, ya.
Seperti ini, bahan pangan itu terdiri dari 4 komponen yang kita sudah ketahui bersama ya, yang dikenal dengan apa? Senyawa makro, senyawa mikro, ya enggak? Nah, komponen-komponen inilah yang nantinya sangat berperan dalam mempengaruhi tekstur, cita rasa, warna, dan nilai makanan. Yang inilah yang kita akan jaga nanti dalam pengolahan pangan. Nah, komponen utama bahan pangan ini yang memegang peranan penting dalam pangan itu harus kita kuasai. Di antaranya ada air. Sebagai contoh, sayur dan buah-buahan itu mempunyai kadar air berapa, susu berapa, ya kan? Telur misalnya 70 sampai 75. Karena air merupakan sumber kerusakan jika bahan pangan itu tidak mengalami pengolahan. Kenapa begitu? Karena air itu merupakan media tumbuhnya mikroorganisme. Nah, dengan merupakan media mikroorganisme, kondisi bahan pangan itu akan sangat dipengaruhi dalam masa simpannya. Kita boleh dikatakan jika bahan tersebut dibiarkan dalam waktu yang lama, maka memudahkan mikroorganisme itu berkembang biak, sehingga bahan pangan menjadi lebih cepat rusak. Oke. Nah, di sini akan lebih detail dibahas nanti peran karbohidrat dalam pengolahan pangan dan bagaimana mekanismenya selama pengolahan itu dari kondisi bahan pasca panen sampai pada pengolahan. Sebagai contoh ya. Tape berasal dari beras. Pada waktu kondisinya sebagai beras, saat itu karbohidratnya terdiri dari karbohidrat yang kompleks atau disebut dengan polisakarida. Jadi di situ ada monosakarida, ada disakarida. Nah, pada waktu diberikan ragi, di mana di dalam ragi itu ada mikroorganisme yang menguntungkan, yaitu yang disebut dengan bakteri asam laktat, maka karbohidrat itu akan diubah menjadi senyawa yang lebih sederhana, sehingga lebih mudah dicerna oleh tubuh. Dan ini mungkin sudah kita pernah ketahui ya pada mata kuliah sebelumnya. Iya enggak? Mudah ketika kita melakukan pengolahan pangan dan meletakkan situasinya ke dalam kasus-kasus yang memang perlu mendapat penanganan. Misalnya dalam pengolahannya ternyata ada pertumbuhan bakteri patogen. Nah, itu bisa saja kita akan apa benar itu bakteri patogen. Jangan-jangan bukan. Bisa merupakan hasil suatu temuan ketika misalnya Ines mengambil suatu kasus penelitiannya di dengan tema fermentasi. Itu satu contoh ya.
Nah, senyawa makro yang lain seperti lemak, kemudian protein. Ini semuanya sudah dibahas dalam modul saya ini. Nah, begitu Hilda, Ines ya, sorry. Ines, iya Bu, bisa. Oke. Hari ini tidak begitu panjang. Jadi bahan sudah saya sediakan, nanti saya akan share. Dan yang paling penting adalah nanti kita secara mendetail dan khusus membahas materi-materi yang sudah kita jadwalkan. Ya, mungkin ada pertanyaan. Jelas Bu. Jelas. Iya. Mengenai kontrak sudah ya. Kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa akhiri ya. Karena kita akan bertemu nanti pada pertemuan-pertemuan yang lebih khusus, membahas lebih detail, step by step, ya menjurus mengenai pengolahan pangan. Iya Bu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, yang kita sarikan hari ini kita sudah menyelesaikan satu pertemuan, yaitu hanya membahas pendahuluan, tujuan, ruang lingkup, dan kita sudah bahas secara keseluruhan hari ini. Semoga materi hari ini bisa kita telaah lebih seksama di luar perkuliahan kita. Nanti Ines bisa melihat lagi di berbagai literatur, ya apakah itu di Google-nya atau melalui pedoman modul yang kita sudah berikan, buku yang menjadi literasi yang harus kita buka, kita pelajari. Nah, semoga itu akan berguna nanti untuk skripsi Ines ya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri. Ya, semoga kita tetap sehat ya, masih tetap dalam protokol kesehatan. Baik, selanjutnya nanti akan bertemu dengan Ibu Dila pada pertemuan berikutnya. Pertemuan kedua. Saya hubungi Ibu Dila. Oke, terima kasih Ines. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Iya Bu. Selamat sore Bu. Selamat sore. Caranya bebas ya.